Nah, kawan-kawan, kali ini kita berhasil ya menghidupkan kipas angin mati total yang mana tanpa bongkar dinamo atau motornya ya. Nah, jadi seperti ini penjelasannya, cara kerjanya yang saya lakukan. Jadi untuk kipas angin ini mati total, kemudian tanpa membongkar dinamo itu bisa hidup lagi ya. Nah, bisa hidup lagi, bisa nyala lagi, tetapi ada sedikit perubahan ya kawan-kawan. Nah, perubahannya adalah untuk baling-baling itu kita perkecil ya, atau kita ringankan untuk bobotnya, karena ini terbuat dari plat besi dan ukurannya juga lebih besar. 18 in kita ganti dengan ukuran yang 16 in dari plastik ya, yang tentunya itu lebih ringan agar motor kipas anginnya ini bisa berputar ya. Nah, seperti ini. Nah, caranya ini tanpa saya bongkar motor atau dinamo ya. Sebelum saya perbaiki itu saya cek dulu bagian saklarnya ya, saklarnya ini. Oke, kita perlihatkan untuk saklarnya itu saya cara menceknya nanti. Nah, ini saya cek dengan apu digital, itu ada yang tidak nyambung ya ternyata. Nah, jadi dia ada 3 speed ya. Untuk speed yang paling rendah itu speed 1, speed 2, dan speed 3 itu yang paling cepat ya. Nah, kemudian untuk kapasitor itu saya paralel ya, saya gandeng 3 agar startingnya itu lebih kuat untuk memutar saat pertama dihidupkan. Nah, jadi seperti ini caranya. Jadi ini simple ya, sebelum kita bongkar-bongkar dinamo atau motornya itu perlu kita cek dulu bagian kapasitor, kemudian bagian saklar itu penting kita analisa apakah ada yang putus di dalam dinamo, itu bisa ketahuan ya. Bisa ketahuan dengan cara mengecek saklarnya. Kemudian untuk kapasitor juga kita cek apakah terhubung atau tidak. Nah, ini akan saya jelaskan. Nah, jadi kabel merah itu adalah speed nomor 3 yang paling cepat ya kawan-kawan. Jadi untuk kabel merah ini itu dia sangat berperan untuk rangkaian dari kipas angin, karena dari kabel merah yang nomor 3 ini dia terhubung antara lilitan ya, yaitu lilitan utama dan lilitan bantu. Lilitan utama adalah lilitan yang masuk dari steker listrik ya. Kemudian kapasitor juga masuk di situ salah satunya, dan kemudian kabel merah tadi itu sebagai jembatan penghubung antara lilitan utama dan lilitan bantu atau lilitan startingnya. Nah, jadi itu penting sekali. Nah, kita cek apakah kabel merah, nah ini terhubung ya. Nah, kabel merah itu tidak terhubung. Nah, dia walaupun terhubung itu harus ada nilai resistansinya ya, atau hambatan. Artinya dia masih nyambung tetapi ada hambatannya, tidak boleh nol juga. Nah, jadi seperti itu cara ngeceknya. Jadi 1 2 3 itu speednya harus terhubung ya. Maksudnya terhubung itu tetap ada nilai hambatannya. Jadi tidak berupa terhubung loss ya atau langsung, tidak juga. Dia ada semacam hambatannya. Nah, juga untuk mengecek kapasitor itu kita lakukan dengan cara kali 1 ya. Karena kali 1 itu untuk di analog itu lebih responsif untuk gerakan jarumnya. Nah, jadi untuk kapasitor kita bisa cek bagian kedua kabelnya ya. Jadi kapasitor ini ada 2 kabel. Nah, itu ada bergerak sedikit ya. Itu artinya kapasitor ini masih normal. Dia bergerak sedikit. Mungkin di kamera ini kurang jelas ya, karena ada sedikit gerakan itu sudah bagus. Tetapi jika gerakannya mentok, jarumnya mentok ke ujung, itu berarti rusak ya, alias korsleting. Nah, kita cek juga salah satu kapasitor ini harus nyambung ke steker listrik ya. Salah satunya harus nyambung ke steker listrik, dan satunya lagi itu tidak terhubung ke steker listrik karena dia masuk ke lilitan starting. Jadi seperti itu ya untuk mengeceknya. Jadi kita sebelum membongkar capek-capek bongkar dinamo atau motor itu kita perlu cek dulu kapasitor luarnya, kemudian untuk saklarnya juga, dan ini sudah pecah-pecah juga ya untuk gearboxnya.
Untuk gearbox swingnya ini sudah pecah seperti ini. Jadi karena ini sudah dimakan usia ya, mungkin sekitar 4 tahun 5 tahun ya untuk kipasnya. Nah, jadi sedikit kita luruskan juga ya untuk mindset kita itu untuk penyebutan motor atau dinamo itu sebetulnya beda ya kawan-kawan. Sepengetahuan saya itu kalau di kipas angin ini disebut motor ya. Disebut motor kenapa? Karena motor itu dia sumber dari powernya itu dari listrik ya. Kemudian dia menghasilkan energi gerak. Nah, energi gerak tadi karena ada gaya magnet, batang besi yang ditaruh di tengah medan magnet itu akan berputar. Nah, kemudian untuk dinamo itu sebenarnya kebalikannya ya. Untuk dinamo itu dia sumber tegangannya dari gerak ya atau putaran. Nah, kemudian dia menghasilkan energi listrik. Jadi kebalikannya ya, dia untuk dinamo itu sumbernya dari gerak, kemudian menghasilkan tegangan listrik. Nah, contohnya ada di kendaraan ya, di mobil-mobil itu ada dinamonya atau yang disebut semacam alternator ya, kalau bahasa teknisnya itu alternator karena dia menghasilkan listrik yang bisa mengecas aki itu dari alternator tersebut atau dari dinamonya. Nah, untuk dinamo tadi itu dia berasal dari gerakan ya, gerakan mesin yang dihubungkan oleh sabuk poli, kemudian diteruskan oleh alternator, dan alternator tadi atau dinamo tadi menghasilkan energi listrik, kemudian ditransfer ke aki, jadi semacam itu. Nah, ini kita cek juga untuk arus listriknya apakah masuk atau tidak, itu perlu juga ya. Kesalahan atau melenceng itu kawan-kawan bisa komen ya, kita bisa ralat karena kita di sini sebagai pembelajaran saja. Nah, jadi seperti itu ya kawan-kawan.